Shalom, Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Hari ini mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Let's worship Him.
Tuhan Yesus, kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehidupan kami juga kami menyadari ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah seluruh kehidupan kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami boleh seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau dalam setiap kehidupan kami masih banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Bapa di surga. Tetapi kami mau terus datang kepada Tuhan, berlari kepada Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang terus membentuk kami, membentuk karakter kami, membentuk kehidupan kami, sehingga iman kami boleh semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh menghadapi setiap permasalahan-permasalahan kehidupan ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami terus fokus kepada Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Kau yang akan terus membantu proses perjalanan kehidupan kami. Biar kami juga boleh terus menuju kesempurnaan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus berjalan berlari sampai akhir kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan urapi hamba-Mu pada saat hari ini, yang akan menyampaikan firman dan kesaksian. Kami percaya akan memberkati Midweek Worship Community. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Lama ditunggu ya, hari ini kita akan mendapatkan berkat oleh seorang artis, songwriter, juga worshiper, Brother Frankie Siombing. Enjoy his word. Shalom teman-teman dari Midweek Worship Community, saya Frankie Siombing. Mau bilang terima kasih dulu udah dikasih kesempatan untuk sharing ke teman-teman semua, dan saat ini saya pengen bagiin sesuatu yang menurut saya penting banget, bicara tentang gaya hidup pujian dan penyembahan. Saya mendasari apa yang saya mau sharing dari 2 Samuel 22. Ayatnya cukup panjang 1-51, tapi saya tidak akan baca semuanya. 2 Samuel 22, firman Tuhan bilang begini. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Jadi Daud baru saja melewati sebuah pengalaman sulit, luar biasa ya. Dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar raja yang sedang berkuasa. Jadi saya bisa bayangin itu pasti kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi dia menaikkan pujiannya. Nah, pujian-pujian Daud yang ditulis di Alkitab itu semuanya bukan pujian yang dia ngarang, tapi sebuah pujian yang spontan, makanya disebut psalm atau mazmur, yang artinya pujian yang spontan keluar dari hatinya. Spontan itu artinya sesuatu yang dia alami dengan Tuhannya, lalu pengalaman-pengalaman itu keluar dari hatinya, mengalir lewat mulutnya menjadi sebuah perkataan-perkataan yang merupakan pengalaman yang dia alami. Jadi ini luar biasa banget. Nah, dia berkata di ayat yang kedua, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Di bagian pertama mazmurnya dia langsung address pujian dan penyembahannya dia kepada sang sumber kehidupannya, itu Tuhannya. Dia alamatkan langsung kepada Tuhan yang menjadi objek pujian dan penyembahannya dia. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Seringkali waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, yang jadi objek bukan Tuhan. Yang jadi objek itu diri kita, ya. Kesulitan kita, penderitaannya kita, masalah-masalah kita, langsung itu jadi objeknya. Nah, Daud enggak. Dia ajarin sama kita bahwa yang pantas, yang layak menjadi objek pujian dan penyembahan kita adalah Tuhan, ya. Dia langsung alamatkan pujian dan penyembahannya kepada Tuhan yang menjadi objek. Dia tidak memikirkan dirinya, dia nggak mikirin kepentingannya, dia langsung tujukan pujian penyembahannya hanya kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat yang kelima, dia ngomongin apa yang sedang dia rasakan. Nah,
Ini beda sama yang kita buat kalau kita lagi di gereja atau kita lagi dalam ibadah. Kita nggak ngomongin apa yang kita rasa, kita ngomongin masalahnya. Padahal yang Tuhan mau adalah menjadi jujur dengan apa yang kita rasakan. Masalahnya ya Tuhan tahulah, dikejar-kejar utang misalnya, lagi nggak bisa bayar uang sekolah anak misalnya, apa aja yang apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tapi Tuhan pengen kita jujur dengan apa yang kita rasakan, dan dua hal itu merupakan dua hal yang sangat berbeda, apa yang kita alami dan apa yang kita rasain. Satu bagian ayat firman Tuhan pernah bilang begini, hati yang hancur itu disukai oleh Tuhan, bahkan lebih daripada korban. Jadi Tuhan suka banget dengan kejujuran yang ada di dalam hati kita, apa yang kita lagi rasain. Daud tuh sering banget ya, lagi kecewa dia ngomong sama Tuhan, aku kecewa. Lagi marah dia ngomong sama Tuhan, aku marah. Lagi dalam situasi apapun, Daud menyampaikan kejujuran yang ada di dalam hatinya, apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Nah, lihat ayat yang kelima, dia mulai ngomongin apa yang dia lagi rasain nih. Situasi yang lagi dia rasain tuh apa? Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini dia mulai masuk ke bagian yang berikutnya. Setelah dia menceritakan situasi, apa yang dia rasain, dia mulai lagi mengingatkan dirinya tentang kebesaran Tuhan. Ya, ada satu mazmur ditulis oleh Daud, dia bilang begini kepada jiwanya, "Why so downcast, O my soul? Put your hope in God." Kenapa gelisah jiwaku? Ya, ayo bangunlah hai jiwaku, menjadi semangatlah hai jiwaku. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Ya, di sini dia mulai ingatkan jiwanya tentang betapa besar Tuhan yang dia sembah. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Dia mau ngomongin kepada jiwanya betapa besar, betapa dahsyat, betapa ajaibnya Tuhan yang dia sembah. Ia menekukkan langit lalu turun ke kekelaman, ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup lalu terbang dan tampak di atas sayap angin, dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya lah mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, dia yakinkan pada jiwanya, Allahku sanggup, Allahku besar, Allahku ajaib, Allahku dahsyat. Jadi bagian yang pertama, dia tujukan semua pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang maha besar. Bagian yang kedua, dia ceritain apa yang lagi dia alami, apa yang lagi dia rasain. Ya, bagian yang ketiga, dia bangun jiwanya. Perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan itu membangun jiwa kita. Jadi luar biasa banget ya. Dia ngalami hidup di dalam hadirat Tuhan sedemikian rupa sampai dia pernah menaikkan sebuah mazmur yang dia bilang begini, lebih baik 1 hari ada di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari ada di tempat yang lain. Di bagian yang terjemahan yang lain Alkitab bilang di kemah-kemah orang fasik. Artinya dia ngerasa sebagai seorang raja yang bisa ada di mana aja, dia bisa berlibur kemana aja, dia bisa dapat tempat hiburan yang semewah apapun, tempat berlibur semewah apapun sebagai orang yang paling kaya, orang yang paling punya kuasa. Tapi dia bilang lebih baik 1 hari ada di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari ada di tempat lain, ada di kemah-kemah orang fasik. Jadi lihat bagaimana kehidupan seorang raja yang sangat bergantung kepada hadirat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman udah sering dengar orang ngomong, manusia dan hadirat Tuhan itu sama seperti ikan dengan air. Sama seperti ikan gak bisa hidup di luar air, manusia memang dirancang untuk hanya bisa hidup secara fullness, secara penuh, hanya waktu dia ada di dalam hadirat Tuhan. Ya.
Nah, saya sering ngomong sama anak-anak rohani saya yang melayani di pujian dan penyembahan. Saya sering bilang, waktu kamu melayani Tuhan, entah itu nyanyi, entah itu main musik, entah itu pelayanan-pelayanan yang ada di atas mimbar, saya bilang kamu sedang mau menjemput jemaat untuk datang ke gerbang sebuah taman, di mana di dalam taman itu kamu setiap hari ada di situ, bermain-main di taman itu, menikmati apa yang ada di taman itu. Gambarannya kira-kira kayak gitu. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita sedang bermain-main di tamannya Tuhan, berjumpa muka dengan Tuhan, menikmati Dia di dalam taman yang indah itu. Nah, kalau kamu tidak setiap hari ada di taman itu, kamu cuman kalau ingat aja ketemu Tuhan, kalau ingat aja ada dalam hadirat Tuhan, kalau ingat aja kamu bangun subuh untuk menyembah Tuhan, baca firman. Kalau keintimanmu dengan Tuhan adalah keintiman yang on off, bagaimana mungkin kamu bisa mengajak jemaat, menjemput mereka, menggandeng tangan mereka untuk masuk ke gerbang tamannya Tuhan, sementara kamu sendiri nggak mengenali jalan itu. Nah, jadi saya selalu bilang, apa yang kamu buat di atas panggung itu kehidupan, bukan acting, ya, bukan acting kayak kalian mesti pompa-pompa jemaat, atau kalian mesti trying to make it happen, seolah-olah suasana itu adalah suasana yang sangat sakral, suasana yang sangat kudus gitu ya. Kita sering sebagai pemimpin pujian suka banget tuh trying to make it happen dengan perkataan-perkataan, dia ada di tengah-tengah kita, dia sedang ada di sini, dia memeluk saudara. Menurut saya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pernah ada di tamannya Tuhan, terus kita mau seolah-olah berani mengajak jemaat Tuhan untuk datang ke taman yang kita jarang ada di taman itu acting menurut saya. Itu acting. Jadi ayo, kita sedang mau membawa sebuah kehidupan yang bisa dibagikan, yang bisa dirasakan oleh semua jemaat. Kalau setiap hari kita sedemikian dekat sama Tuhan, maka dengan sangat mudah dan tanpa beban kita bisa mengajak orang, jemaat Tuhan, untuk datang ke gerbang tamannya Tuhan dan masuk ke taman itu dan bertemu dengan Dia dalam hadiratnya. Karena itu adalah tempat yang habitnya kita, setiap saat kita ada di situ, setiap hari kita ada di situ, gitu ya. Jadi bukan acting, tapi sebuah kehidupan yang memang sudah terbangun sedemikian rupa. Nah, saya akan masuk ke sebuah bagian di mana saya punya 5 poin yang penting banget, 5 poin yang penting. Saya menyebut poin ini adalah winning formula for your life. Jadi ini formula untuk kita menang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa praise itu decentralizes the self. Pujian itu memindahkan pusat yang tadinya cuma kepada diri kita. Kita pindahkan kepada Tuhan yang layak menjadi objek pujian dan penyembahan kita. Tadinya tentang kita, semua tentang kita, masalah kita, keperluan kita, problem kita, penderitaan kita, kita pindahkan. Waktu kita bertemu dengan Dia di taman yang indah itu, kita sedang tidak membawa sebuah agenda tersembunyi. Tapi kita tahu bahwa disitulah tempat kita bercengkrama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Makanya kata penyembahan di dalam Alkitab memakai kata mencium, to kiss toward, mencium Tuhan. Ada nggak orang yang suami istri gitu mencium tapi ada agenda tersembunyi? Atau waktu kita pacaran mungkin kita mencium ada agenda tersembunyi. Saya pikir waktu kita menyatakan sebuah pernyataan cinta tapi ada agenda yang tersembunyi, itu menggelikan sih, itu menjijikkan buat saya, disgusting. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan, harusnya itu adalah sebuah momen di mana kita datang hanya untuk bercinta dengan Tuhan, bercengkrama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tanpa ada maksud apapun, tanpa agenda apapun. Jadi pujian dan penyembahan yang sejati itu memindahkan pusat yang tadinya diri kita, memindahkannya kepada Tuhan yang layak untuk menerima pujian penyembahan kita. Saya sering banget dengar ya di gereja-gereja modern sekarang, mereka kalau lagi ibadah suka bilang begini, kok nggak kayak kemarin ya? Kok kemarin saya bisa ngerasain Tuhan luar biasa, kemarin saya bisa nangis, kemarin bulu saya merinding, kemarin saya ngerasain penyembahannya luar biasa, kemarin saya ngerasa dipuaskan. Pertanyaannya gini, ini tentang kamu apa tentang Tuhan? Karena kalau ini tentang Tuhan, kamu harusnya nggak usah mikirin perasaan kamu.
karena objeknya adalah Tuhan, pusatnya adalah Tuhan. Jadi yang pertama, praise decentralizes self. Yang tadinya ke kita alihkan ke Tuhan. Nggak penting lo nangis apa enggak, nggak penting bulumu merinding atau enggak, nggak penting kamu ngerasa dipuaskan atau enggak. Karena yang harus kita pikirkan adalah apakah Tuhan disenangkan, apakah Tuhan dipuaskan, apakah pujian penyembahan kita jadi kayak dupa yang harum. Saya tinggal di Bali, jadi saya sudah terbiasa ngelihat orang bakar dupa dan baunya tuh wangi banget. Nah, Alkitab sering menggambarkan pujian penyembahan kita tuh seperti asap dupa yang naik ke atas. Kan kita berharap Tuhan yang cium baunya. Tuhan yang rasain, aduh gila nih penyembahan anak-anak gua nih, baunya harum naik ke tahtaku. Harusnya kan Tuhan yang kayak gitu, bukan kita, ya. Jadi yang pertama, pujian itu memindahkan pusat yang tadinya kita, diri kita, menjadi Tuhan yang menjadi pusat pujian penyembahan kita. Seorang hamba Tuhan namanya Paul Bilheimer, dia bilang begini, praise produce forgetfulness of self. Pujian itu menghasilkan membuat kita lupa akan diri kita yang sedang datang di hadapan Tuhan. Oke, mungkin lagi ada banyak masalah, banyak pergumulan, banyak penderitaan, tapi waktu kita mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan kayak Daud tadi, dia langsung mengarahkan hatinya hanya kepada Sang Maha Besar itu, Sang Maha segala-galanya itu. Dia udah gak mikirin dirinya sendiri, dia cuma mikirin Tuhan dan kebesarannya. And forgetfulness of self is health. Melupakan keberadaan diri sendiri, kata dia, kata hamba Tuhan ini, itu sehat buat jiwa kita. Karena waktu kita melupakan keberadaan diri kita, yang kita fokus hanya keberadaan Tuhan. Ya, banyak pendeta bilang, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan. Kalau kita fokus pada diri kita, makin gede masalah kita. Ya, makin kelihatan besar pergumulan kita. Tapi begitu kita pindahkan fokusnya ke Tuhan, makin kecil apa yang kita lihat di sekeliling kita. Ya, satu hari ada seorang bujang atau pembantu dari seorang nabi besar. Mereka dikelilingi oleh pasukan musuh yang sangat banyak dan dia sangat ketakutan. Sementara si nabi santai aja. Lalu dia berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan buka mata batinnya supaya bisa ngelihat siapa yang menyertai kita. Lalu dia doain, tiba-tiba mata si pembantunya ini, bujangnya ini kebuka secara spiritual, dan dia ngelihat surrounding, mereka dikelilingi oleh jutaan pasukan malaikat yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Kadangkala kita perlu ngalamin ini, nggak ngelihat sekeliling kita dengan mata jasmani, tapi melihat surrounding hidup kita dengan mata batin. Di situ baru kita bisa ngelihat. Ya, Daud tadi bilang Tuhannya adalah Tuhan yang menekuk langit. Kalau kita lihat di bagian yang lain, Alkitab bilang bumi cuma pijakan kakinya saja. Bangsa-bangsa di hadapan Tuhan cuma seperti setetes air. Lihat, waktu kita mulai buka mata batin, maka kita akan lihat bahwa apa yang kita alami, ya ampun, itu kecil banget, ya, kecil banget dibanding dengan kebesaran Tuhan. Yang berikutnya, pujian adalah sebuah kekuatan. Itu yang harus kita sadari. Pujian dan penyembahan bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi, Bapak Ibu, ya. Kalau nyanyi-nyanyi ya di mana aja kita bisa nyanyi, ya di karaoke juga kita bisa nyanyi. Tapi pujian dan penyembahan itu punya kuasa, punya kekuatan, ya. Salah satu mentor saya bilang begini, great memory generates energy, igniting hope. Ingatan-ingatan yang besar itu membangkitkan energi dan membangkitkan sebuah harapan baru, ya. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, biasanya Roh Kudus mulai bawa pikiran kita, hati kita, mulai mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang pernah kita alami di masa lalu. Di Alkitab ada seorang yang luar biasa namanya Yosua. Yosua tuh seneng banget bikin batu peringatan. Jadi kalau dia ngalamin sesuatu, dia buat batu peringatan. Dia buat sesuatu, dia buat batu peringatan. Apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, langsung dia bikin batu peringatan. Nyebrang sungai Yordan, air sungai Yordan terbelah, bangsa Israel masuk nyebrang, dia bikin batu peringatan. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, suaranya mereka bisa menghancurkan tembok Yeriko seperti yang dicatat di Alkitab. Yosua bikin tembok peringatan, batu peringatan. Banyak banget batu peringatan yang dia buat. Sehingga satu saat waktu dia sedang dalam keadaan sulit, waktu sedang dalam keadaan susah,
punya tantangan dalam hidup, ujian dalam hidup, dia bisa ngelihat batu-batu peringatan, tempat di mana Tuhan bilang begini, I am there, gua ada di situ. Lu pernah ngalamin ini, gua ada di situ. Lu pernah ngalamin ini, gua ada di situ. Lu pernah susah kayak begini, ada mujizat. Lu pernah gini, gua ada di situ. Nah, pujian itu membangkitkan ingatan tentang batu-batu peringatan di mana kita pernah ditolong Tuhan. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, kalau kalian dapat masalah-masalah kecil, maksudnya jangan dalam arti gini. Minta Tuhan masalah-masalah besar. Kenapa? Waktu kita dapat masalah-masalah besar, ujian-ujian yang besar, tentunya bukan masalah yang dibuat oleh ketololan kita sendiri, bukan. Tapi kadang-kadang tanpa sadar Tuhan mengizinkan ada ujian-ujian yang besar kita harus lalui, kita harus lewatin. Nah, itu semua membuat kita punya gambaran tentang Tuhan yang luar biasa gitu ya. Istri saya sebelum ini ngalamin minta maaf karena dia nggak bisa ada sama-sama kita. Dia pernah ngalamin cancer di tahun 2020. Bayangin nggak kalau kita ngalaminnya sakit kepala ringan, atau panu, kadas, kudis, kurap, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, itu kan cuma cukup larutan penyegar cap kaki 3, cukup itu. Tapi waktu Anda mengalami sesuatu yang, kayaknya bikin kita, aduh gua mesti gimana nih, aduh gua nggak tahu mau gimana nih. Tapi waktu Tuhan menyertai perjalanan kita, ya, ingat Alkitab bilang, sekalipun kita melewati lembah bayang-bayang maut, itu berarti sebuah kejadian yang menurut daging kemanusiaan kita berkata, this is too big, ini terlalu besar, ini terlalu sulit, ini terlalu serem nih Tuhan nih, gue kayak jalan di lembah bayang-bayang maut. Tapi Tuhan bilang gini, gadaku dan tongkatku menyertai kita. Nah, waktu kita selesai melewati itu bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, kita punya batu peringatan yang, bayangin gak sih saudara, abis ngelewatin masalah sebesar itu, terus Tuhan sertai, terus kita ngalamin yang lain-lain setelah itu yang kecil-kecil, saudara akan menganggapnya udah yang besar aja Tuhan sertai, masa yang gini-gini Tuhan gak sertai, ya. Jadi makanya gak salah tuh kalau di Alkitab Perjanjian Baru ada ayat yang bilang, berbahagialah kamu waktu kamu masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah. Loh, kok bisa masuk pencobaan berbahagia? Oh ya, karena setelah kamu bisa melewatinya dengan Tuhan, asal kamu melewatinya bersama dengan Tuhan, bukan sendirian. Kalau sendirian kamu pasti akan putus asa, kecewa, sakit hati, nyalahin Tuhan, dan akhirnya semakin menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kamu melewati setiap pergumulan yang berat, ada Tuhan di dalamnya, wah itu luar biasa banget sih. Akan ada batu-batu peringatan. Tuhan ingetin lagi, masih inget waktu kayak gini, gua ada di situ. Waktu masih ingat lu ngalamin gini, gua ada di situ. Gua tolong lu. Gua melakukan mujizat. Banyak banget yang Tuhan buat. Setiap kali kita mengingat kejadian-kejadian yang lalu, itu jadi batu peringatan buat kita semua. Ya, jadi di dalam pujian itu ada kuasa, saudaraku. Ada power di dalam pujian kita. Ya. Yang berikutnya, pujian sebagai cara hidup. Ya, pujian bukan cuma menjadi aktivitas, tapi menjadi cara hidup. Memang cara hidupnya kita adalah selalu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Dan untuk membuat pujian menjadi way of life, menjadi cara hidup, di sini saya tulis gini, the most effective then praise must be massive. Kalau saudara mau jadikan pujian menjadi way of life, menjadi cara hidup, pujian harus masif di dalam hati dan mulut kita. Harus menjadi sesuatu yang masif tuh gimana ya? Banyak banget. Massive artinya selalu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan ya, mulut kita. Terus harus continuous, harus terus menerus terjadi. Buat saya satu-satunya hal yang kita bisa buat untuk Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun adalah pujian dan penyembahan. Berbakti itu masih bisa dibatasi karena nggak selalu ada kebaktian ya. Dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat, ya. Tapi pujian dan penyembahan nggak ada yang bisa membatasi.
bisa terjadi di mana aja. Ibu-ibu sambil nyusuin anak bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sambil masak bisa memuji, menyembah Tuhan. Bapak lagi naik motor mau ke kantor bisa memuji, menyembah Tuhan. Lagi jalan di mobil bisa memuji, menyembah Tuhan. Lagi di pesawat bisa memuji, menyembah Tuhan. Di kereta, dimanapun kita semua berada, dari mulut kita, dari hati kita bisa naik pujian dan penyembahan. Luar biasa ya, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Harus menjadi fix, habit, kebiasaan yang fix. Saya membiasakan diri saya untuk bangun subuh. Kenapa? Karena saya nggak pernah mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang tidak punya nilai, yang nggak ada harganya, yang tidak ada nilai sacrifice, tidak ada nilai korban. Kalau bangun jam 7, setengah 8, saya pikir semua orang rata-rata bangun jam segitu. Tapi kalau kita bangun jam 4, setengah 5, bahkan seringkali saya dibangunin Tuhan jam 3, it's a sacrifice. Daging kita bilang tidur sebentar lagi, ya kan? Ya daging kita suka tawar-menawar, aduh masih enak, bawa tidur dikit lagi, ntar baru bangun. Tapi harus ada nilai sacrifice. Waktu dimana kita sedikit memaksa daging kita untuk bangun dan mulai menaikkan pujian dan penyembahan. Itu harus jadi fix habit, kebiasaan yang tetap kita lakukan terus-menerus. Saya dulu agak suka mencibir tentang kebiasaan. Padahal itu cuma gara-gara males. Jadi saya suka bilang begini, kamu tuh kalau kebiasaan, segala-segalanya cuma jadi kebiasaan, akhirnya jadi sesuatu yang agamawi, karena cuman kebiasaan nyanyi subuh-subuh, kebiasaan baca Alkitab, itu jadi kebiasaan, akhirnya jadi agamawi. Itu saya baru sadar itu pikiran yang salah banget. Segala sesuatu yang baik yang kita jadikan kebiasaan itu akan membuat kita menjadi sehat. Itu di semua lini kehidupan. Kayak kita kebiasaan hemat, pasti ujungnya bagus. Hemat ya, bukan pelit, tolong dibedakan hemat dan pelit. Kita kebiasaan sikat gigi, bagus 3 kali sehari. Itu yang bikin kita jarang ke dokter gigi, bukan? Kita kebiasaan makan gak telat, itu yang bikin lambung kita jadi sehat. Kita kebiasaan makan gak dalam porsi yang banyak. Semua kebiasaan baik itu akan membuat hidup kita sehat. Nah, jasmani dan rohani hukumnya sama. Semua kebiasaan baik, hasilnya pasti menjadikan semuanya jadi baik. Jadi harus jadi habit ya, harus jadi kebiasaan. Jangan nunggu punya masalah baru memuji dan menyembah Tuhan. Gak punya masalah pun biasain memuji dan menyembah Tuhan. Yang berikutnya, full time occupation. Pujian harus menjadi pekerjaan sepenuh waktu. Kayak yang tadi saya bilang, dimanapun, kapanpun kita semua bisa memuji dan menyembah Tuhan ya. Yang terakhir adalah menjadi sesuatu yang kita kejar. Apa sih yang selama ini kita kejar dalam diri kita? Kita seringkali hidup yang kita kejar tuh hal-hal yang daging, hal-hal yang lust, yang nafsu, hanya hal-hal yang kita inginkan, yang bukan hal-hal yang batiniah. Tapi mari sebagai orang percaya kita belajar mulai hari ini kita kejar hal-hal yang batiniah. Satu kali Tuhan bilang, mari datang kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena dia tahu kebutuhan kita adalah air kehidupan yang membuat kita bisa menghilangkan dahaga hidup ini. Nah, jangan haus hanya untuk hal-hal yang daging sifatnya. Pengen kaya, pengen terkenal, pengen jadi orang berpengaruh, pengen jadi influencer, pengen ngetop di YouTube, itu semua hal-hal yang sifatnya daging. Tapi Tuhan ngajarin kita, ayo kejar hal-hal yang sifatnya batin, bukan hal-hal yang sifatnya daging. Ya, jadikan Tuhan, jadikan hadiratnya jadi satu-satunya hal yang bisa muasin hidup kita. Ya, kehidupan kita sudah membuktikan lah. Ya, saya umur 53, coba cek masing-masing umurnya udah berapa. Kita udah ngalamin banyak hal bahwa keinginan daging kita ternyata tidak akan pernah bisa membuat hasrat kepuasan daging kita tercukupi. Enggak, yang namanya daging tidak akan pernah tercukupi. Cobain aja. Sekarang gaji 5 juta, aduh Tuhan, coba kalau gaji gua 10 juta. Nanti kalau udah 10 juta, apa sudah pikir Anda puas? No. Hal-hal yang daging tidak akan pernah memuaskan kita. Ini rumah gua ya, dulu ngontrak
terus doa sama Tuhan, Tuhan pengen dong jangan ngontrak, terus dikasih rumah 72 meter, terus kita nempatin bersyukur sebentar, 2 tahun kemudian kenapa 72 ya Tuhan ya, coba kalau rumah gua 200 meter. Saudara pikir waktu Tuhan kasih 200 meter saudara puas? No, tidak ada satupun yang sifatnya materi yang bisa memberikan kita kepuasan. Enggak, kita akan craving more, kita akan pengen lebih lagi. Duit kayak gitu, benda kayak gitu, materi semua kayak gitu. Nah, kecuali kita sadar bahwa yang hanya bisa memuaskan kita itu hanya Tuhan, memuaskan hal yang batin. Di luar hal-hal yang batin, yaitu hal-hal yang kedagingan sifatnya, cukupkanlah diri dengan apa yang ada dan bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah titipkan loh, bukan kasih. Semua Tuhan titipkan buat kita ya. Di Perjanjian Baru tidak ada perkataan kepemilikan. Yang ada adalah kepercayaan. Jadi Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk mengelola. Ini kata penting, pengelola. Itu yang membuat kita sadar bahwa gue punya rumah, itu titipan Tuhan, harus dikelola. Gue punya keturunan, itu titipan Tuhan untuk dikelola. Gue punya uang, itu titipan Tuhan untuk dikelola. Apapun benda mati yang kita miliki atau harta, keluarga, anak-anak, cucu, itu semua titipan Tuhan untuk kita bisa mengelolanya dengan baik. Tidak ada yang punya kita. Ya, kalau kita sadar itu, kita bisa hidup benar-benar dalam pujian dan penyembahan yang akan memberikan kepuasan batin satu-satunya. Enggak ada yang lain yang bisa memberikan kita kepuasan kecuali hadirat Tuhan yang adalah jawaban satu-satunya atas kebutuhan kita. Thank you banget buat waktunya. Saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang udah dikasih sama saya untuk bisa sharing. God bless you semuanya. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi. Bye.